Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guys? Kembali lagi kita di channel Petani Desa, channel penuh inspirasi dan ilmu pengetahuan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang langkah pengobatan ya teman-teman ya. Pengobatan tanaman kalian semuanya ketika sudah terinfeksi patogen teman-teman ya. Biasanya kalau layu itu patogen itu atau jamurnya itu namanya adalah jamur fusarium teman-teman. Nah itu yang perlu kita waspadai. Nah pengobatan ini biasa disebut juga dengan langkah-langkah kuratif. Oke, perlu diketahui teman-teman, video ini adalah video yang kedua ya, langkah pengobatan. Kita sudah buat langkah pencegahan di video yang pertama. Sebelum ini kalian bisa simak teman-teman ya, bisa simak. Kalau teman-teman baru mulai menanam, kalian bisa simak, bisa praktekkan dari awal. Insya Allah kalau masih terkena, nah langkah pengobatan ini akan lebih mudah teman-teman dilakukan. Itu ya teman-teman ya. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama jangan sampai kasep teman-teman ya, jangan sampai terlanjur gitu ya. Jadi teman-teman caranya gimana? Harus kontrol terus, di lahan itu harus kita kontrol. Jadi teman-teman harus datang di lahan ya, ketika matahari sudah mulai terik, ketika jam 9 lah teman-teman ya. 9 tanaman kalian semuanya harus masuk ke lahan, lihat satu persatu pada tanaman kalian semuanya. Ketika ada tanda-tanda layu teman-teman ya, nah kita lakukan langkah pengobatan ini teman-teman. Kalau tidak ada ya tidak usah, tapi kalau mulai layu, sedikit aja layu, jangan sampai ketinggalan, kita lakukan langkah pengobatan ini. Itu yang perlu kalian pahami teman-teman, jangan sampai kelewatan. Oke, langkahnya yang pertama ya teman-teman ya, kita buat gambar dulu ya, biar enak nanti kita jelaskan. Kita buat daunnya dulu, kemudian ini batangnya, kemudian ini akarnya teman-teman, kemudian ini adalah tanah gitu ya, seperti ini ya kira-kira gambarnya untuk lebih mudahnya. Nah gini teman-teman, langkah pengobatan ini ada dua cara ya. Yang pertama itu ada kocor ya, kocor. Kocor ini nanti kita akan masukkan bahan itu ke dalam tanah teman-teman. Yang kedua langkahnya adalah semprot. Oke, semprot itu kita daun sampai pangkal batang itu kita semprot. Kalau kocor itu masukkan dalam tanah. Itu ya teman-teman ya. Oke, ketika jam 9 kalian datang ke lahan, tanaman mulai layu, mulai aja, jangan sampai layu full ya. Harus ingat, harus selalu kontrol. Jangan sampai kasep teman-teman, atau terlanjur gitu ya. Oke, bahan kocornya yang pertama, teman-teman harus siapkan dulu fungisida berbahan aktif tembaga. Ya. Biasa teman-teman kita menggunakan Nordok ya. Nudrok. Warnanya merah teman-teman. Oke, dosisnya per liter ya, itu adalah 2 gram per liter. Jadi teman-teman kalau membutuhkan banyak atau sedikit tinggal kali aja. Teman-teman mau pakai wadah yang 5 liter atau 10 liter atau 20 liter tinggal dikalikan aja. Oke. Nah, kita buat contoh aja di sini. Itu kita menggunakan 10 liter teman-teman ya. 10 liter. Berarti teman-teman di sini ada larutan fungisida tembaga ini itu adalah 20 gram. Oke, ini untuk kocor. Sip, langsung ya. Cara kocornya gimana? Nah, cara kocornya gini. Teman-teman jangan gegabah untuk langsung kocor di sini. Nah, tanah ini harus digemburkan dulu teman-teman. Karena fungsinya apa? Cairan fungisida ini diharapkan bisa menempel ke seluruh bagian akar ini teman-teman. Kalau ini tidak kita gemburkan teman-teman,
itu nanti malah cairannya akan pergi, akan mengalir, tidak masuk ke dalam tanah gitu. Jadi kita gemburkan dulu, mulai dari pangkal batang ini kita gemburkan sampai daun yang paling luar teman-teman ya. Nah, biasanya akar ini tumbuh di sekitaran sini teman-teman. Daun yang paling luar itu batas akarnya. Sebelah kiri, sebelah kanan semuanya melingkar teman-teman ya. Melingkar, kita gemburkan seperti ini. Nah, kemudian teman-teman, dari larutan ini teman-teman ambil saja secukupnya, kira-kira 200 ml atau 1 gelas. Kita siramkan merata di sini teman-teman ya. Setelah siram merata, jika tidak dirasa masih ada yang belum tersiram, belum maksimal, teman-teman bisa ambil lagi secukupnya ya. Maksimal ya teman-teman ya. Satu batang ini maksimal adalah 400 ml, tidak boleh lebih. Karena ini itu malah akan membuat akar itu akan gosong ya teman-teman ya. Kalau kebanyakan akan mati teman-teman. Nah, sesuai dosis saja, maksimal 400 ml per tanaman atau 2 gelas ya. Nah, itu dosisnya. Pertama gemburkan, kedua kita kocorkan. Oke, sampai air itu memang meresap teman-teman. Itu langkah yang pertama teman-teman. Langkah yang kedua, kita semprot teman-teman. Kita semprot menggunakan fungisida Amistartop teman-teman. Oke, di sini kita tidak berafiliasi di dua fungisida ini, tetapi ini yang kita gunakan teman-teman. Kalian bisa menggunakan fungisida bahan aktif tembaga itu apa saja ya. Yang penting bahan aktifnya tembaga. Kalau kita menggunakan Nordok teman-teman. Nah, untuk Amistartop kalian juga bisa teman-teman menggunakan bahan aktif yang lain, bahan aktif yang azistrobin di fitoconazole. Oke teman-teman ya. Itu dosisnya apa? Sesuai takaran aja teman-teman ya. Maksimal per liter itu 0,5 ml. Karena ini sifatnya cair, ini sifatnya bubuk teman-teman ya. Oke, 0,5 per liter ya. Kita semprotkan per tanaman itu sampai merata betul teman-teman ya. Kita harapkan apa? Dari akar ini jamur fusarium tadi, patogen fusarium tadi akan mati melalui akar, melalui yang kita kocor. Kalau mulai menginfeksi batang teman-teman, itu akan mati ketika disemprot. Jadi akan total. Ini kita serangan full dari bawah dan atas teman-teman. Oke, itu aja. Pertama kita kocor, yang kedua kita semprot. Interval waktunya gimana? Nah, interval waktunya hari pertama kita survei lahan ada gitu, langsung kita kocor. Kemudian hari pertama setelah kocor, kemudian teman-teman kocor lagi teman-teman, kocor dan semprot seperti tadi, itu di hari yang ketiga. Di hari yang ketiga kita semprot dan kocor lagi. Oke, setelah kocor. Gitu ya teman-teman ya. Hari pertama dan hari ketiga kita kocor. Itu nanti akan sedikit demi sedikit, yang tadinya layunya itu mulai jam 9, nanti akan layunya mulai jam 11, kemudian layunya akan mulai jam 12, terik-teriknya itu akan layu. Nah, nanti hari selanjutnya itu kalau memang tanaman itu sembuh, itu akan tidak layu lagi teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian langkah yang terakhir ya, di 2 minggu. Nah, teman-teman bisa kocor lagi menggunakan agen hayati seperti di video yang pertama, menggunakan jamur Trichoderma. Oke, sesuai dosis ya teman-teman ya. Teman-teman pastinya harus lihat di video yang pertama. Seperti itu, insya Allah tanaman akan sehat. Lakukan pengocoran seperti biasa, penyemprotan seperti biasa. Kalau yang lain tumbuhan yang normal itu disemprot ya, ini ikut disemprot. Kalau tanaman lain itu dikocor, ini perlu dikocor gitu ya teman-teman ya. Sesuai dengan
sesuai dengan SOP yang teman-teman sudah laksanakan. Gitu. Nah, ini gimana kekurangannya, kelebihan dan kekurangannya. Nah, sifat jamur dari fusarium ini teman-teman itu akan menyumbat, akan membuat kering, akan membuat aliran nutrisi itu tidak terserap penuh dan disampaikan di seluruh jaringan. Ibarat gini teman-teman, punya aliran peralon ya teman-teman ya. Peralon ini misal lubang peralon atau batang tanaman yang kita potong. Oke. Nah, di dalam sini itu ada jaringan atau namanya phloem dan xilem. Nah, phloem dan xilem ini teman-teman itu berperan masing-masing. Perannya juga menarik, perannya juga mengeluarkan ke atas dan ke bawah. Itu adalah fungsi dari jaringan xilem dan phloem. Nah, jamur fusarium ini akan menyumbat atau membuat karat. Kalau ini ibarat peralon, dia itu akan membuat karat seperti ini teman-teman. Ini kan pembuluh banyak sekali ya, seperti ini ya misal ya, jaringannya gini. Nah, akan menyumbat gini teman-teman. Oke. Nah, kalau dia itu terlanjur menginfeksi, kalau tidak kita langsung tangani, ini akan menutup. Nah, menutupnya jadi batang itu akan kering, ya. Kemudian tanaman akan layu karena nutrisi air tidak bisa naik ke atas. Gitu teman-teman. Itu cara kerjanya mereka seperti itu. Nah, kalau kita melakukan langkah ini teman-teman, memang ini akan tumbuhan ini pertama-tama dia tidak akan tumbuh maksimal. Dia akan seperti terlihat kerdil. Tetapi kalau dia ini sudah memperbaiki jaringan-jaringan yang ada di dalam sini, akan menambah jumlah peralon untuk menaikkan nutrisinya teman-teman, itu dia akan berangsur-angsur pulih kembali seperti semula. Jangan takut teman-teman. Nanti akan terlihat kerdil sendiri nggak apa-apa. Nanti akan terlihat tidak tumbuh nggak apa-apa. Yang penting kita target tidak layu dulu. Karena dia akan mempertahankan dirinya, akan membuat jaringan baru, kemudian dia akan tumbuh maksimal sesuai dengan tahapannya. Gitu ya teman-teman ya. Ini adalah video tentang cara pengobatan. Teman-teman perhatikan, bisa dipraktekkan. Jangan lupa langkah preventif atau langkah pencegahan di awal teman-teman praktekkan dulu. Kemudian kalau masih ada, teman-teman langkah kuratif ini. Biar irit biaya dan juga maksimal hasilnya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.